Oke, jadi ini adalah VGA 2 jutaan dari Intel yang dibandingkan dengan pesaingnya kayak Radeon dan Nvidia, dia punya VRAM yang lebih gede. Harganya 2 jutaan, VRAM-nya 6 GB, terus ada video encoding yang juga nggak dimiliki sama dua brand pesaingnya. Buat yang belum tahu, nama VGA ini adalah Intel Arc. Jadi ini pesaingnya sekarang ada 3 ya. Kalau dulu cuma Radeon sama Nvidia, tapi sekarang udah ada 3 vendor GPU yang brandnya juga gede-gede. Jadi ada Intel Arc, Radeon, dan juga Nvidia. Nah ini adalah yang seri A380. Yang kalau saya lihat di marketplace harganya itu sekitar 2,5 juta rupiah. Dan kalau kita bandingkan dengan harganya, berarti ini pesaingnya, ya kalau Radeon itu RX 6400, kalau Nvidia ya kisaran GTX 1650. Tapi dari semua pesaingnya ini yang punya VRAM 6GB ya cuma punyanya Intel Arc 380. Terus Intel Arc juga satu-satunya GPU di kelasnya yang punya video encoding FP1 dan juga FP9. Intinya coding itu tadi untuk video editing. Terus kalau untuk arsitekturnya namanya ACM G11, dia punya transistor itu 7,2 billion dengan ukuran die size-nya 157. Terus juga ada Xe Core 8, Tensor Core-nya ada 128, ada Ray Tracing Core juga di harga segini ya. Jadi ada 8 Ray Tracing Core. Terus untuk GPU core-nya atau shader dia punya 1024. Dan sisanya serta perbandingannya kalian bisa lihat langsung di tabel berikut ini. Untuk Intel Arc sendiri penamaannya ini hampir mirip dengan prosesornya ya. Kalau prosesornya itu kan Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7. Nah di GPU-nya juga mirip-mirip. Jadi ada Intel Arc 3, 5, dan 7. Untuk yang seri paling tinggi namanya adalah A770. Untuk seri mobile itu belakangnya ada huruf M. Jadi A350M, A370M, A550M, kayak gitu seterusnya. Kalau untuk yang desktop nggak ada huruf M di belakangnya. Dan yang akan kita bahas ini adalah seri yang A380. Untuk seri A770 belum ada ya, saya lihat di marketplace, saya pengen beli juga masih belum ada, jadi yang tersedia cuma A380. Dan ini dari vendor ASRock yang namanya itu sesuai dengan launchingnya sih, yang namanya adalah Challenger, penantang. Jadi bisa dibilang ini adalah penantangnya Nvidia dan juga Radeon. Tapi sayangnya namanya doang yang keren ya. Kalau untuk VGA-nya sih ya standar aja. Dia cuma pakai single fan dan dibantu dengan nano thermal paste buat heat manajemennya. Terus untuk spesifikasi dari ASRock-nya sendiri hampir mirip dengan specs yang ada di websitenya Intel untuk seri A380. Cuman base clock-nya aja yang beda. Kalau di websitenya Intel itu 2000 MHz, di ASRock ini dengan Challenger-nya nambah jadi 2250 MHz. Tapi selain itu semuanya mirip-mirip. Untuk recommended PSU-nya di 500 watt dan untuk port interface-nya ada 1 buah HDMI 2.0 dan juga ada 3 buah DisplayPort 2.0 juga. Oke, jadi sekarang langsung aja kita tes Intel Arc dengan harga 2 jutaan ini dan kita bandingkan dengan VGA-VGA yang sama di kelasnya. Tapi sebelum itu untuk tes benchmark kita pakai komponen ini. Jadi prosesornya kita pakai Intel Core i5 12600K, terus motherboardnya pakai Asus ROG Strix B660A, RAM-nya 16GB DDR4 3600 MHz, terus PSU-nya Seasonic 850 watt dan sisanya bisa kalian baca di sini. Dan untuk Windows-nya kita pakai Windows 10, drivernya juga udah saya set driver yang paling baru yang disediakan sama Intel. Untuk settingan BIOS-nya juga udah kita sesuaikan yang paling optimal. Jadi antara CPU dan GPU-nya bisa nyambung gitu. Oke, jadi pertama kita coba dulu di software benchmark 3D Mark. Kalian bisa langsung lihat di tabel di sini. Jadi kalau kita bandingkan dengan RX 6400, Intel Arc masih lebih tinggi ya dengan skor yang kita dapat itu 4293, sementara 6400 4128. Kalau misalkan kita bandingkan dengan GTX 1650, GTX yang paling rendah sih ya dengan skornya itu 3729. Kalau kita sandingkan dengan RX 6500 XT, ya lumayan selisihnya ya, dia dapat 5492. Kalau misalkan kita tandingkan dengan GTX 1650 Super di 5068. Sekarang lanjut ke software editing, cuman sayangnya software editing ini kita nggak bisa komparasi dengan VGA lain karena waktu kita tes benchmark VGA 1650 dan juga RX 6400 tadi, software template Premiere Pro kita itu belum yang ini ya, jadi ya beda template, bakalan beda waktu durasinya. Cuman untuk si Challenger A380 ini untuk pakai template kita ekspor ke 4K. Kalau misalkan pakai hardware encoding, dia mampu merender dengan durasi waktunya itu 2 menit 41 detik. Kalau misalkan kita ganti jadi software encoding, menariknya dia lebih cepat dengan 2 menit 38 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game Genshin Impact dulu ya dengan settingannya lowest di resolusi Full HD. Dan hasilnya walaupun dia lagi war ataupun scene-nya padat,
gak ada masalah, dia bisa stabil di kisaran 59 sampai 60 fps. Sekarang lanjut, kita langsung coba aja di game AAA, game yang butuh GPU bone banget, dan kita coba di game Assassin's Valhalla. Di game Assassin's Valhalla ini kalau misalkan kita lagi gameplay, dia bisa di kisaran 47 fps ketika naik kuda. Tapi kalau misalkan kita benchmark, dia dapat average fps itu sekitar 39 dengan resolusi Full HD, dan anti-aliasing off, graphic quality-nya ada di low. Dan dengan anti-aliasingnya low, graphic quality-nya juga ada di low. Lanjut ke game Battlefield 5, walaupun dia nggak dapat 60 fps, tapi masih di kisaran 49 fps, jadi masih playable untuk dimainkan. Dan kalau kalian lihat di pojok kiri, untuk GPU-nya itu dia makan usage sudah hampir 100% ya, 99%. Lanjut ke game AAA yang cukup berat lagi, yaitu Cyberpunk. Di Cyberpunk ini kita juga pakai settingan Full HD, grafiknya juga ada di low, dan hasilnya dia masih di angka playable lah, masih di kisaran 30-an fps. Terakhir kita coba di game Red Dead Redemption, dan di game ini juga mirip-mirip dengan Cyberpunk tadi. Jadi untuk average FPS-nya dia ada di kisaran 36 fps, dan kalau kita lihat GPU-nya 98% ya usage-nya. Sementara game Red Dead Redemption ini CPU-nya cuma makan sekitar 7% aja. Dan kemarin saya nonton videonya Pak Deddy ya dari Kios Komputer, dan kebetulan ini juga saya beli dari Pak Deddy di Kios Komputer. Jadi terima kasih udah mau dikasihkan ke saya. Ini saya dapat early banget, jadi sebelum di pasar ada, saya udah dikasih sama Pak Deddy ya, tapi tetap beli ya, nggak dikasih ya. Jadi Pak Deddy itu emang pelitnya minta ampun ya, nggak bercanda. Dan di videonya beliau itu benchmark hampir semua software 3D. Jadi kalian kalau misalkan mau lihat untuk tes benchmark 3D-nya bisa langsung ke videonya Pak Deddy di Kios Komputer, karena yang menarik saya lihat kemarin di Lumion untuk harga 2 jutaan dia itu melebihi garis benchmark minimumnya dari Lumion. Karena saya nggak punya Lumion, jadi saya nggak bisa coba ya, karena Lumion itu software yang mahal. Karena Pak Deddy itu base-nya itu memang beliau itu arsitek, jadi software 3D itu udah sama merem dia bisa gitu. Dan kalau kita bandingin dengan di videonya Pak Deddy RTX 1650 dan juga RX 6400 itu nggak ada yang melebihi garis minimum untuk Lumion. Tapi si Intel Arc A380 ini dia melebihi, walaupun memang masih ada bugnya ya. Jadi kata Pak Deddy kalau misalkan dibuka di Lumion itu tombol-tombolnya itu hilang. Jadi masih banyak bug ya, semoga aja next update dia bakalan lebih oke lagi ya. Karena untuk sebuah VGA 2 jutaan bisa Lumion itu lumayan gigih. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Intel Arc A380 yang harganya itu paling murah kalau saya lihat di marketplace 2,599 ya, 2,6 juta lah ya. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan di harga segini pesaingnya itu VRAM-nya cuma 4GB kayak gitu, X1650, RX 6400 4GB. Kenapa dia bisa di benchmark Lumion di atas garis? Mungkin karena Lumion itu kan benchmarknya based on jumlah VRAM ya, dan ini 6GB. Jadi dia bisa tembus di Lumion. Terus kelebihan lain kalau kita bandingkan dengan kompetitornya ya, kompetitornya itu belum ada video encoding FE1 dan juga FP9, tapi untuk Intel Arc ini dia udah ada. Dan kelebihan yang paling saya suka adalah dia menjadi peserta baru, tapi peserta barunya ini dia dari brand gede, bukan dari brand yang baru muncul gitu, tapi dari brand Intel yang memang beneran gede. Jadi sekarang kita punya 3 pilihan untuk GPU. Kalau biasanya cuman Radeon, Nvidia, sekarang juga ada Intel. Makin rame pasarnya, makin rame pesaingnya, user itu semakin diberi harga murah karena kan lebih kompetitif lagi nantinya. Dan semoga kedepannya banyak vendor, bukan hanya ASRock aja, jadi kita bisa bandingkan Intel Arc buatan vendor-vendor lain, siapa yang lebih kenceng. Ini sementara sih masih ASRock aja, jadi kita nggak punya pembanding lain gitu. Terus kekurangannya kalau buat gaming ya dia playable, bisa playable, cuman ya beberapa harus pakai settingan yang low dan ray tracingnya di off kan biar dia bisa playable mainnya. Kalau misalkan kita tarik ke 1440p resolusinya ya menurut saya juga nggak bakalan kuat sih ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Semoga aja ke depan bakalan banyak update, banyak vendor juga yang pakai Intel Arc, apalagi yang A770 limited edition tuh, gila itu cakep banget, bagus banget. Walaupun ada RGB-nya ya, tapi RGB-nya bisa dimatikan lah. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengurusnya di kolom komentar. Saya Budi and see you on the next video. Bye bye.